Kak Hasan nyaman, Kak Hasan, bekerja di Dinas PU Perkim ini? Apa sih Kak yang Kakak cari? Ketenangan. Ya hidup ini bagi saya ketenangan yang penting. Ya. Buka mananya? Ini Pak. Sudah direkam. Kita sudah memenuhi protokol kesehatan dari sudah cuci tangan. Ya. Pakai masker kita simpan dulu biar lama ngobrolnya. Oke. Hawanya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat berusaha berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insyaallah. Ketemu lagi kita di Begesah. Di depan kami berdua ini sudah ada seorang narasumber pakai seragam hari ini Rabu ya, putih hitam. Namun sebelum kita kenalan dengan narasumber ini, jangan lupa kami ingatkan untuk men-subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dan tinggalkan jejak like, komen, dan share sehingga channel ini lebih berkembang lagi, Kak. Insyaallah. Nah, di sebelah saya sudah saya kenalkan ini Pak Purwadi, masih menemani setia nih Begesah. Dan tadi di depan Pak Hasan Hadi. Hadi itu apa? Hadi itu apa? Herman Deru. Banyak yang ngomong itunya. Jadi aku dapat tuanya. Itu ya. Pak Hasan kata Hadi itu masih apa hubungan dengan Pak Hadi Gubernur? Nah, alhamdulillah ada tuanya. Apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bagaimana, sibuk apa ya akhir-akhir ini? Masih sibuk kantor? Ya, di sela-sela kesibukan kantor, kita juga diamanahi oleh masyarakat Desa Blatung untuk membangun pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Nanti sebelum kita masuk ke apa yang sedang dikerjakan sekarang, kita nanti akan bincang-bincang mengenai karir dulu ya, Kak ya? Karir dulu. Oke. Pak Hasan ini adalah sekretaris Dinas PU Perkim, Pak ya? Ya. PU Perkim itu pekerjaan umum dan perumahan pemukiman. Ya, perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan dan kawasan pemukiman. Oke, Kak, sebelum di Perkim ini di mana Kak dulu, Kak? Sudah banyak tempat pindah-pindah gawe ya. Dulu pertama-tama ditempatkan di kantor Sospol di Kabupaten Musirawas. Sospol Musirawas. Ya. Kalau sekarang Kesbang. Ya, kalau sekarang Kesbang Pol kalau sekarang. Nah, kemudian pindah ke kantor Kesbang. Nah, setelah Kesbang masih di Musirawas. Tahun 2000. Nah, kemudian Kota Lubuk Linggau terbentuk tahun 2001, saya pindah ke Setuan. Kota. Ya, Setuan Kota Lubuk Linggau. Jadi Sekretariat Dewan. Tahun 2001 di Kota Lubuk Linggau. Nah, qadarullah saya nikah dengan istri yang kebetulan tugas di sini dan dia mendapat beasiswa dari Pemda di sini. Sehingga tidak boleh pindah selama 10 tahun. Akhirnya saya mengalah. Akhirnya tahun 2003 saya pindah ke Kabupaten Oku. Nah, di Kabupaten Oku ini pertama ditempatkan di Bina Aparatur Setda. Nah, setelah Bina Aparatur Setda kemudian pindahkan ke Bapeda. Setelah Bapeda saya sekolah dulu. Alhamdulillah dapat beasiswa. Nah, setelah pulang sekolah ke Bapeda lagi. Setelah Bapeda dipindahkan ke Badan Litbang dan Statistik. Lalu ke PU Cipta Karya dan Dinas PU Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang, dan yang terakhir di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sudah 10 tahun di sini. Ya, sudah 10 tahun. Memang basicnya memang teknik ya? Basic saya S1 Sospol, Sosial Politik. Ya, Sosial Politik, kemudian S2-nya Ekonomi Pembangunan. Kebetulan saya di sini ini S2-nya kan. Kebetulan di sini sebagai sekretaris ya. Jadi sekretaris ini sebagai memfasilitasi lah. Ya, administrasi lah, kita mensupport pimpinan dari sisi administrasi. Kira kemarin sejarah teknik. Makanya itu kan. Iya, Sospol cocok nih Kesbang. Ilmu politik, sosial dan politik. Betul. Ini maka jadi pertanyaan bagi saya sendiri kan. Iya. Kak Hasan nyaman, Kak Hasan, bekerja di Dinas PU Perkim ini? Pertama-tama masukin, tidak ada yang percaya, tidak ada yang yakin kalau saya bisa di sini. Ya, tidak cocok. Tidak ada cocok saya itu di sini. Latar belakang. Iya, latar belakang pendidikan. Mungkin orang melihat latar belakang saya juga mungkin kan. Karakter. Ya, nah yang cocok kan Bapeda.
Ya, tapi saya bilang ya, Bismillah, ya, Bismillah. Kan dimanapun kita kerja ya, yang penting Insya Allah kita berusaha memberi yang terbaik. Nah, memberi yang terbaik apa yang bisa kita punya. Dan alhamdulillah buktinya sampai hampir 10 tahun kan mendekati. Artinya alhamdulillah ya tidak ada masalah. Ya. Jadi pada intinya bukan di mana kita berada, tapi bagaimana kita menempatkan diri. Ya. Nah, Kak Hasan, ini kan Dinas PU Perkim ini kan salah satu OPD yang apa bisa dikatakan lumbung duit ya. Strategis. Iya, strategis lah. Basah lah. Ais Jadi, mandi. selain PU, pendidikan dan kesehatan, ini bukan rahasia umum kan? Ya. Nah, ya namanya ada gula pasti ada semut. Ya. Nah, ini gimana Pak Hasan? Apakah memang banyak nih semut-semut berdatangan gitu? Ya. Kalau menurut saya yaitu mitra ya. Memang keberadaan kawan-kawan LSM wartawan itu merupakan bagian demokrasi, merupakan bagian suatu kelembagaan checks and balance. Ya, nah itulah alhamdulillah karena background saya pernah sebagai wartawan ya. Jadi dengan mereka tuh saya enjoy aja, ngobrol. Saya bisa menyelami apa namanya apa yang merasa rasakan. Nah konsepnya menurut saya keterbukaan. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa kita panggil, kita jelaskan dulu. Nah ini seperti ini konsepnya, kita edukasi, kita sharing dengan mereka. Nah setelah itu ada pemahaman, ada sepemahaman demikian itu. Nah, karena kadang-kadang kawan-kawan itu ya selaku kontrol sosial itu hal yang positif ya, suatu hal yang positif. Nah kadang-kadang tanpa miskomunikasi ini, tidak ada komunikasi ini yang kadang-kadang membuat sesuatu jadi runyam. Bias jadinya. Tapi kalau kita sudah bicara, kita terbuka, kita memberikan pemahaman seperti ini, alhamdulillah ya mereka memahami ya, memahami. Jadi bagi saya kawan-kawan LSM, wartawan seluruhnya ya itu mitra kita ya, mitra kita. Jadi bukan sesuatu yang kita takutkan. Waktu masa aktivis kuliah itu memang di dunia jurnalis ini kan tidak asing lagi ya, pers kampus mahasiswa saya dulu ya. Gelora Sriwijaya. Tapi awal-awalnya sebenarnya risih nggak sih, Kak? Awal awal agak ini juga agak apa namanya agak kaget juga. Makanya pada saat saya ditelepon untuk dilantik sebagai DPO, saya sempat berkata dengan yang nelpon kan, mohon maaf saya minta waktu dulu ya. Saya minta waktu dulu, pengen saya mau soal istikharah. Karena di benak saya PU itu agak lain lah ya. Di benak saya. Jadi mohon maaf saya minta waktu dulu kan ini apa. Tapi kata yang nelpon itu sudah diteken oleh Pak Bupati, ya Bupati setuju, tinggal hari Senin pelantikan. Sebagai apa? Saya bilang kan, sebagai sekretaris. Alhamdulillah. Mungkin kalau sekretaris kan tidak begitu, ya karena sebagai administrasi dia tidak begitu kepada hal yang teknis ya. Nah, itulah yang sedikit menghibur saya pada saat itu. Artinya butuh waktu berapa lama untuk proses adaptasi Kakak? 1 tahun. 1 tahun luar biasa. 1 itu tahun. 1 tahun. Ya, saya menghadapi apa namanya kawan-kawan ya, butuh satu tahun. Enjoy itu. Iya, untuk nyaman tuh 1 tahun saya ini kan. Dan sekarang memang sudah menjadi bagian dari narahubung. Ya, bagi saya enggak ada. 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu lumayan. Ya. Tapi sebenarnya dengan batin Kakak sendiri itu di PU ini kira-kira connect nggak sebenarnya dengan batin? Ya, jadi gini ya, kita ini kan berusaha memberi yang terbaik ya. Ada yang bisa kita berikan, itu saja yang bisa semampu yang kita punya. Ya mungkin kalau di luar kekuasaan kita ya sudah kita serahkan kan. Yang penting mana yang bisa kita di mana wilayah yang bisa kita berikan kan. Ya, kan kata Nabi itu kan kalau tidak dengan kekuasaan, dengan lisan ya, tidak dengan lisan, dengan hati ya, itu aja kan. Artinya mana yang bisa porsi kita lah yang bisa kita berikan kan. Terakhir kalau tidak salah Kak Hasan ini ikut asesmen ya? Oh ya. Apakah waktu 10 tahun di PU ini sudah cukup bagi Kakak sehingga Kakak ikut asesmen itu? Menurut saya sudah cukup. Sudah cukup. Asesmen Di asisten 2. Posisi Pak Kadar. Ya. Oh, untuk di peneliti. Ya. Sama-sama dengan Imron. Kalau tidak salah nomor 1 Kak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Nomor 1. Ya. Pak Haji Kalau tidak salah Kak Hasan nomor 1, Kak Kadar nomor 2. Ya, Nomor 3 siapa Kak? Ini Pak Iwarman. Oh. Berarti tinggal nunggu itu nih. Ya, doakanlah. Kalau saya sih doa yang terbaik saja. Ya, kita kadang-kadang ya tidak tahu kita rahasia Allah kan. Ya, tidak tahu kita mungkin kita berusaha seperti itu ternyata bukan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita berdoa yang terbaik, insya Allah akan yang terbaik.
Ya, itu konsep menurut saya ya. Itu pertama. Yang kedua, kita pantaskan diri dulu. Ya. Nah, pantaskan diri kita sekerja optimal mungkin, sehingga nanti Allah akan memantaskan kita di mana posisi kita yang memang pas untuk kita. Nah, karena kita, ya, saya yakin betul, kita tidak tahu rahasia Allah kan. Nah, di balik suatu kejadian, suatu peristiwa yang kadang-kadang di luar kendali kita selaku manusia. Jadi kita mohonlah pertolongan kepada yang invisible hand, ya, orang yang di luar kekuasaan kita kan. Mungkin inilah yang menjadikan beliau ini betah, Kak. Karena kalau lihat dari karakter, memang kayaknya memang bukan tempatnya beliau ini. Beliau ini pengennya tempat yang adem, yang tidak banyak angin. Udah cocok. Terbukti beliau ini pernah ikut untuk kepala perpustakaan. Perpustakaan. Ada apa di situ kan? Nggak ada apa-apa. Cuma beliau ikut. Sudah kelihatan karakternya kan. Artinya mungkin dengan banyak mendekatkan diri, mungkin Anda lebih tenang kali ya. Beliau ini kan salah sekretaris ICMI ya? Ya, dulu pernah sekretaris bersama. Sekarang wakil ketua. Wakil ketua di ICMI. Iya. Artinya memang basicnya di situ untuk kerohanian itu sudah yang mumpuni lah untuk menopang jiwa kegelisahan tadi kan. Jadi pengontrol DPU kita tahu dalam tanda petik. DPU ini kan dalam tanda petik ibaratnya kan. Perkim maupun PU lah kira-kira kan. Itu sebagai kontrol mungkin. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dirasa yang paling berkesan mungkin selama di PU ini tidak, Kak? Kalau saya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Diancam misalnya. Kalau itu biasa saja. Diancam itu biasa, diancam. Itu menurut saya itu sesuatu yang biasa. Lambat pembayaran misalnya diancam. Iya, karena yang kita hadapi kan bermacam-macam orang ya. Diancam itu sudah biasa. Ya, udah biasa. Akhirnya reda juga. Ya, reda juga. Itu tadi komunikasi ya. Jadi masalah itu bukan justru kita lari. Nah, kita hadapi. Nah, kita terbuka, kita bawa apa namanya? Biar selesai, biar dia clear ya. Ada solusinya. Nah, itu kemudian begini. Yang kedua ya, kalau ada yang menang, kan yang disampaikan oleh kawan-kawan ini kan tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya salah. Nah, ketika ada sesuatu yang salah, saya panggil pelaksana kegiatan, tolong benarin. Nah, ini benar ini, maka dibenarkan, baru saudara kita benar, kita beritahu kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah kita tindak lanjuti. Clear kan? Ya, kalau kita tidak lanjut, ini akan terus-terusan dan berpindah-pindah kan. Ya itu. Jadi inilah alhamdulillah bisa bertahan. Rumah pun enjoy. Di rumah pun enjoy. Anak istri tidak masalahku teror di rumah pernah ya? Enggak, ya. Lalu sampai ke rumah diteror kawan. Kalau silaturahmi biasa lah, kawan-kawan silaturahmi ya welcome saja ya. Namanya tamu kan, harus kita kita terima. Ya apapun dia, selagi dia tamu apapun dia kita terima kan. Mungkin kalau sedang kita ada kegiatan kita bilang saja, Pak maaf Pak kita ada kegiatan di kantor kan. Jadi enjoy aja. Kesimpulannya itu ada berapa pelajaran yang bisa Kak Hasan petik selama Kak Hasan bertugas di sini selain ya bisa menghadapi banyak orang, ilmu-ilmu apa aja yang Kak Hasan dapat? Yang kedua, yang pertama kesabaran. Kesabaran. Ya, itu kunci pertama itu. Kalau kita tidak sabar ya, tidak sabar menghadapi masalah itu susah kita Pak di sini kan ya. Harus tenang kita ini. Yang kedua komunikasi. Kita komunikasikan dengan yang bersangkutan apa permasalahannya. Kita cari titik temunya ya, apa akar permasalahan itu. Berguna ilmu sosial. Ya, di situ ini alhamdulillah. Ilmu sosial politik. Ya. Oke. Kita jeda sebentar, Kak. Oke. Jadi sudah bicara karir tadi Kak sama Kak Hasan ini sekarang untuk bidang pekerjaan. Pekerjaan. Sekarang di luar pekerjaan. Nah, ini lagi ada yang menarik Kak. Beliau ini rupanya konsen kepada keagamaan, pendidikan khususnya di bidang keagamaan. Kalau tidak salah dulu pernah bikin rumah tahfiz. Masih sekarang. Nah, ini ada semacam di media sosial itu kayaknya ada gembar-gembor bikin apa itu Kak? Boleh dijelaskan Kak? Ya, jadi gini ya. Alhamdulillah saya sudah berjalan rumah tahfiz kita sudah 4 tahun berjalan ya. Kemudian Rotul Atfal RA sudah berjalan 1 tahun. Anak RA. Ya, PAUD lah ya, RA sudah berjalan 1 tahun. Ini dalam kami bahasa Inggris kita juga sudah berjalan 3 bulan masuk kursus bahasa Inggris ini kan. Nah, di dalam rangkaian waktu ini dalam 4 tahun ini ya
Ya mungkin alhamdulillah qadarullah ada masyarakat Desa Blatung ya yang dimotori oleh Pak Kades itu menghibahkan tanah. Ya, menghibahkan tanah seluas lebih kurang 9 hektar. Jadi ya mungkin inilah jalan-jalan Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih memperluas pengabdian. Ya, memperluas pengabdian, maka dengan bismillah saya terima amanah itu kan. Nah, tapi dengan catatan saya minta dukungan dari masyarakat Desa Blatung. Nah, proses perjalanannya ini kita namanya itu Pondok Pesantren Modern Nur Ihsan Blatung. Nah, ya Nur Ihsan itu sebenarnya itu trademark kami ya. Ya, Rumah Tahfiz Nur Ihsan, kemudian RA Nur Ihsan, bahasa Inggris Nur Ihsan English Course. Nah, yang khusus untuk Blatung ini kita buat Nur Ihsan Blatung, satu kesatuan. Mengapa kita buat sedemikian? Ini menunjukkan kita ingin merupakan bagian dari masyarakat Desa Blatung. Jadi keberadaan kita di sana itu kita ingin menjadi suatu bagian dari masyarakat Blatung. Nah, yang kedua, ciri khas kita itu Pondok Pesantren Modern ini pertama adalah bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasinya. Ini sangat penting bagi saya. Ya, ini salah satu modal anak-anak kita nanti itu berkompetisi. Ya, berkompetisi ke dunia luar, memperluas cakrawalanya. Ya, jadi tidak semata-mata kita berkutat di bidang keagamaan. Nah, harapan kita dengan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris ini menjadi pemicu bagi anak-anak kita untuk terus berkembang ke yang lebih luas lagi. Yang kedua, berbasis wirausaha. Ya, ya mengapa berwirausaha ini? Ya Allah itu menginginkan kepada kita umat Islam itu adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah, tangan di atas. Nah, kalau kita ingin tangan di atas, bagaimana kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kekayaan? Ya, tidak ada materi, maka kita harus ada unit usaha yang harus kita kembangkan. Nah, sehingga unit usaha inilah menjadi sebagai selain sarana sebagai anak didik kita mengajarkan kepada sejak dini bagaimana berwirausasaha, kemudian untuk mencukupi kebutuhan operasional. Nah, jadi saya ingin ya kebutuhan operasional internal pondok ini itu dipenuhi oleh unit usaha yang kita kembangkan. Contohnya apa? Ya, contoh ini perkebunan. Nah, jadi kita dalam Zakat Turkan ini kita akan buat perkebunan dengan ternak. Lahan 9 hektar. Iya, lahan 9 hektar itu ya. Jadi kita sudah buat set plan-nya sudah ada. Kebun misalnya semusim ya, bukan tahunan. Jangka pendek. Cabai. Ya, jangka pendek yang kita. Jangka pendek ini adalah kita mau bangun. Ya, betul. Jagung. Jangka pendek ini kita buatkan. Nah, jadi ternak. Ya. Jadi kan karena tanah luas 9 hektar kan, jadi ada lebih kurang 3-4 hektar kita fokuskan untuk pengembangan pertanian. Yayasan Pondok. Ya, pelaksana adalah santri. Ya, kita libatkan mereka selain dia mendapat ilmu keagamaan, dia juga mendapat kemampuan jiwa wirausaha. Bagi saya wirausaha ini yang penting sekali ya. Ya, bagaimana ya Nabi sendiri kan pada saat dia masih kecil dia beternak. Umur dia masih anak itu dia berternak, kemudian dia berdagang. Ini kan suatu ajaran yang memberikan kepada kita bahwa sejak dini kita harus diajarkan suatu kemandirian, ya, kemandirian secara finansial. Nah, karena apa? Dalam agama itu kita tidak boleh miskin, ya. Ya, kadal faqru and kufro. Jadi kemiskinan itu mendekati kekafiran. Makanya harus kaya dulu, muslim itu harus kaya. Bukan di tangan di bawah. Untuk kaya kita harus mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, ciri khasnya adalah berwawasan lingkungan. Nah, jadi konsep pembangunan yang kita ini berwawasan, artinya kita mengadopsi bahwa di dalam Al-Quran itu mengatakan banyak kerusakan di dunia ini karena ulah tangan manusia sendiri. Nah, maka kita mulai dari sini, mulai dari hal yang terkecil di pondok kita mulai menimbulkan suasana yang ramah lingkungan, cinta lingkungan. Ya, jadi nanti sanitasinya terintegrasi. Jadi setiap air wudhu, limbah itu insya Allah bisa kita manfaatkan lagi. Kemudian ruang belajar itu kita bermain dari sisi pencahayaan, kemudian dari sisi sirkulasi udara. Ya, itu salah satunya. Pakai AC tadi? Enggak, kita enggak pakai AC. Enggak pakai AC. Kiblatnya kemana Kak? Kiblat arah baik kurikulum maupun yang konsep wirausaha tadi? Untuk kurikulum kita mengacu pada Departemen Agama. Ya, karena kita merupakan bagian dari pondok adalah di bawah Departemen Agama, jadi kita mengacu ke situ untuk kurikulum. Kan ada semacam umumnya ikut Dignas tadi pendidikan. Enggak, maksudnya kayak gini.
Depak kita Depak. Kiblat ini apa? Ini ke pondok ini nih kiblat kami. Oh enggak ya. Tapi kita terinspirasi. Ya, saya terinspirasi dari Gontor. Ya. Nah, dari Gontor. Tapi untuk lingkungan ya kebetulan alhamdulillah saya mendapat diberi rezeki oleh Allah kemarin dapat beasiswa sehingga sempat belajar di Belanda S2 kemarin kan. Nah, jadi situlah saya mendapat bagaimana suasana lingkungan yang betul-betul nyaman. Nah, betul-betul di mana pembangunan berwawasan, benar-benar berwawasan lingkungan. Padahal bukan negara muslim. Sehingga di benak saya itu sudah tergambar di lingkungan pondok pesantren saya nanti. Bagaimana ada pejalan kaki, kemudian adanya paret-paret itu ikan yang ini yang berkeliaran, tidak ada yang ganggu. Kemudian tanaman-tanaman hijau di sepanjang jalan. Jadi benar-benar asri, benar-benar kita berwawasan lingkungan tadi. Betul. Nah, jadi inilah terinspirasi dari inilah. Maka 3 inilah ruh yang akan kita kembangkan di dalam pengembangan proses pondok pesantren modern ini. Dari sisi pelajaran ada nggak misalnya kalau pondok itu kan ada khusus belajar kalau hafalan mungkin ya. Kitab kuning misalnya ilmu-ilmu nahu ilmu apa? Ya. Sebagaimana layaknya pondok pesantren ya pasti ada ilmu demikian ya. Apa sih Kak yang Kakak cari? Ketenangan. Ya hidup ini bagi saya ketenangan yang penting ya. Nah, untuk ketenangan ini butuh proses yang intens kita dengan ilahi, dengan Sang Pencipta, bahwa hidup kita ini sebentar. Harta-harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki begitu tinggi, harta yang banyak ini bisa jadi tidak bisa menolong kita. Ya, bisa jadi tidak bisa menolong kita. Nah, mungkin ini dengan langkah inilah kita fokus di sini, inilah paling tidak niat kita menjadi amal jariah, jariah kita yang bisa membantu kita seandainya sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Itu saja singkat saja nih. Mencari ketenangan. Ya. Mencari ketenangan dan bekal akhirat. Ya. Ilmu apa amal jariah tadi? Ya. Ini bentuknya ini Pak yayasan. Ya, namanya yayasan Dar El Amin. Kebetulan saya ketua yayasannya, Yayasan Dar El Amin. Dar Ya, Amin. Dar El Amin. Ya, Dar El Amin. Apa maknanya? Sebenarnya Bahasa Arab. Begini ya. Dulu kan mertua saya ini dulu ya, dia pernah ya, udah aku sebutin lokasi di mana ya. Dia pernah menyumbang bangun masjid ya. Full total dari dia semua kan itu materialnya kan. Ya. Oh, itu yang di Karangsari. Cuman dulu niatnya kalau bisa ya namanya orang tua kan. Kalau bisa namanya dia gitu kan. Ternyata pada saat itu pengurus sudah ada nama kan. Ya, sudahlah saya alihkanlah ke nama ini. Nah, nama kebetulan Dar El Amin ini Dar itu nama mertua saya Irmi Darwati. Yang Amin ini adalah Amin Hadri. Bukan berarti Karangsari itu nama yang muat. Ya, itulah. Jadi saya kan istilahnya itu menangkap aspirasi lah katakanlah ya. Mewujudkan keinginannya ya orang tua. Nah, itu memang kan nama saya Yayasan Dar Amin ya. Jadi maknanya itu. Harapan besar Anda kepada lembaga pendidikan yang akan dibangun nanti kapan rencananya itu mau pertama? Ini sudah komunikasi, sudah bertemu dengan Pak Gubernur, alhamdulillah sudah, dan beliau bersedia. Tinggal kita komunikasi dengan protokol provinsi, masih menyesuaikan dengan jadwal Pak Gubernur ya. Jadi direncanakan Pak Gubernur untuk rencananya demikian. Ya. Terakhir, Kak, harapan terbesar Kakak terhadap lembaga yang akan didirikan ini dan kepada generasi muda. Ya, yang pertama harapan saya kalau lembaga ini menjadi lembaga yang berkualitas tapi berbiaya murah. Ya, mengapa? Berbiaya murah. Ya, berkualitas tapi berbiaya murah. Ya. Mengapa biaya murah? Ya, untuk operasionalnya itu kita mengandalkan pada sisi wirausaha, dunia usaha yang kita kembangkan. Nah, kemudian untuk infrastrukturnya, saya minta bantuan pemerintah, melalui sumber daya yang saya miliki, ya, dengan saya yakin banyak anggaran pemerintah yang bisa kita masukkan ke sana dengan tentu persyaratan ya, persyaratan administrasi yang tidak menyalahi aturan. Sehingga saya kira 2 inilah yang biaya terbesar dalam pengelolaan pondok menurut saya ya. Pertama operasional, kemudian infrastruktur ya. Makanya menurut saya kesejahteraan pengelola guru itu harus kita utamakan. Ya, kita utamakan, makanya kita ada unit usaha yang kita kelola. Ya, demikian tadi
pergesahan dengan Kak Hasan, gesah Kak. Kakak bisa bergesah, tahu tak artinya? Bahasa OI itu Oh, bercerita. Bergesah tuh bercerita. Oh, bercerita. Apa kira kalau aku berdesah tuh agak negatif. Bergesah, gesah. Begesah. Ya. Oh, begesah. Bukan berdesah. Oh, Begesah. begesah. Kalau berdesah ya agak negatif. Ya, begesah ya. Oke. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi lah Kak ya. Bagi yang ingin mempunyai, bagi yang ingin Kita doronglah Iya. supaya doa apa namanya hajat dia ini tercapai. Amin. Ya, ya. mudah-mudahan Dan jangan 2 tahun tenang. ke depan sudah menerima murid baru. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga ingin mencapai level jiwa yang tenang tadi kan. Iya. Pengen juga. Belajar. Inspirasi. Itu ya. Hai jiwa yang Hai tenang. jiwa-jiwa yang tenang. Nah, Jangan dulu dipanggil. tidak maksudnya itu kan tenang dalam hal menghadapi apapun. Ya. Contoh Kak Hasan ini walaupun dia Low di profile. PU, di dinas PU yang banyak angin menerpa dari kiri kanan depan belakang, tetap tenang dan itu pelajaran yang beliau dapat di sini. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih bisa lagi menghandle masalah Kak ya. Oke. Sekali lagi kita akhiri pembahasan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.